Dijelaskan juga oleh Bapak Profesor Dr. Zainal laku Ketua Majelis Ulama Indonesia Surakarta yang tahu persis, mengerti betul tentang Majelis Tafsir Al-Quran. Jadi Majelis Tafsir Al-Quran itu lembaga resmi, bukan organisasi gelap, bukan organisasi di bawah tanah, tapi organisasi yang resmi, sudah didaftar di lembaran negara, tapi ada diterangkan tadi, dan boleh hidup tumbuh di seluruh wilayah Indonesia ini. Jadi dilindungi oleh undang-undang, boleh tumbuh MTA ini di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, perkembangan MTA yang dirintis sejak tahun 72 diresmikan secara resmi berbadan hukum yayasan tahun 1974. Sampai hari ini Majelis Tafsir Al-Quran sudah berkembang di seluruh Indonesia. Kalau Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang dalam nyanyian itu disebutkan dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau itu kan. Alhamdulillah, Indonesia dari Aceh sampai Merauke sudah ada. Yang belum ada hanya Sabang. Yang resmi sudah diresmikan, ya. Tahun 2013 yang lalu 128 cabang dan perwakilan dihadiri oleh Wakil Presiden pada saat itu Bapak Profesor Budiono. Insya Allah nanti tanggal 27 Desember tahun ini akan diresmikan lagi perwakilan dan cabang kurang lebih 100 tempat dari Takengon Aceh sampai di Merauke, Indonesia yang paling timur. Insya Allah nanti tanggal 27 Desember akhir tahun ini. Dengan adanya itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini dari seluruh daerah menerima, menanggapi apa yang diserukan oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Majelis Tafsir Al-Quran bukan partai politik dan bukan organisasi massa, bukan partai politik, tetapi bukan berarti tidak mengetahui politik. Ya. Tapi Majelis Tafsir Al-Quran tekanannya di sini adalah dakwah, karena Majelis Tafsir adalah lembaga dakwah. Dakwah yang dilakukan oleh Majelis Tafsir Al-Quran seperti pesan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebarkan, yang mendakwahkan Islam di seluruh jagat raya ini. Pesan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatan fil qurba. Katakanlah Muhammad, saya tidak minta upah apapun, tidak minta imbalan apapun dari dakwahku ini. Jadi Nabi di dalam berdakwah tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan upah, apa berupa uang atau berupa yang lain-lain, sama sekali tidak menginginkan terhadap yang didakwahi. Nah, terus yang diinginkan apa? Ayat tadi Allah menjelaskan illal mawaddatan fil qurba. Jadi mendakwahkan Islam ini supaya terjalin, terwujud rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi Islam disebarluaskan itu untuk menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam kekeluargaan. Maka Majelis Tafsir Al-Quran mengikuti apa yang dipesankan Allah kepada Rasulnya.
Yaitu dakwah Masjid Tahfidz Quran juga menyebarkan kasih sayang. Tidak ada rasa sedikit pun rasa dendam kepada siapapun. Karena Rasulullah SAW seperti yang disitir oleh sambutan Bapak Bupati tadi dalam silaturahim, ya, yang dalam hadisnya bahasa Arabnya berbunyi demikian, sil man qata'ak wa'ti man haramak wa'fu aman dalamak. Sambunglah orang yang memutus silaturahim dengan kamu. Jadi kalau ada orang memutus silaturahim, kita perintahkan sambung, disambung, dibaiki, diselondoi. Wa'ti man haramak, berikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah mau memberi apapun kepadamu, seolah-olah memberi sesuatu kepadamu itu haram. Maka kalau ketemu orang semacam itu, kalau kamu mempunyai sesuatu, berikan kepada orang yang tidak pernah mau memberikan sesuatu kepadamu. Wa'fu aman dalamak, maafkan orang yang mendolimi kamu, maafkan orang yang menganiaya kamu, maafkan orang yang menyakiti kamu. Begitu indahnya Islam itu. Maka Islam disebarkan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang. Karena dimusuhi, kita memaafkannya. Dicaci maki, tidak membalas, kita doakan. Ya. Kalau diputus silaturahim, kita diperintah untuk menyambung. Maka agama Islam adalah agama yang menyebarkan kedamaian. Ya, tidak suka permusuhan dan tidak suka gembol rasa dendam. Maka doa kita dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita diperintah setelah Islam masuk dalam hati kita, jangan terkencang lagi. Doa yang lain Rasul menyebutkan wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan kau jadikan ghil dalam hati kita itu ada ghil. Ghil itu unek-unek yang tidak baik. Perasaan tidak baik, ganjilan dalam hati terhadap sesama orang mukmin, terhadap sesama muslim. Jangan sampai ada. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Dan jangan sampai dalam hati itu ada ganjilan-ganjilan hati yang tidak enak terhadap sesama mukmin. Maka disebarkan dakwah Islam ini supaya sesama mukmin, sama muslim itu timbul rasa kasih sayang. Itu saja yang dikehendaki. Dalam dakwah Masjid Tahfidz Quran di mana-mana menyebarkan kasih sayang. Tidak mengharapkan imbalan apapun. Maka Masjid Tahfidz Quran yang mempunyai cabang perwakilan sekarang baru 430, nanti akhir Desember ditambah 100 lagi, di 530 nanti. Semua guru mubalik yang dikirim ke daerah-daerah tersebut semuanya gratis tanpa menerima amplop apapun. Saya juga datang, saya pimpinan pusat, datang ke sini tidak diamplopi oleh pengurus Magetan. Ya, sebab kalau saya menerima itu menyalahi perintah Allah kepada Nabi-Nya. Kalau kita mengambil lembaga dakwah, supaya dakwah itu berhasil, jangan harapkan imbalan apa-apa. Kecuali harapannya tumbuhkan rasa kasih sayang. Dengan Islam diterima di hati masyarakat, maka akan timbul kasih sayang satu dengan yang lain. Karena sesama muslim itu kata Nabi, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim satu dengan yang lain itu bersaudara. La yadlimuhu, jangan mendolimi, jangan berbuat dolim kepada sama muslim. Wala yahduluhu, jangan membiarkan saudaranya sesama muslim tidak mau menolong. Yang mestinya membutuhkan pertolongan, kamu tahu kok tidak mau menolong. Maka jangan terjadi begitu. Semua muslim itu harus tolong menolong.
Wala yahqiruhu, jangan merendahkan sesama muslim satu dengan yang lain. Al-Islam sawwakuma, Islam itu telah menyamakan kamu bersama, kamu semua. Tidak boleh satu merasa lebih, satu merasa kurang, sama. At-taqwa huna, at-taqwa huna, at-taqwa huna. Tapi Nabi menunjuk di dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini, hanya di dalam hati, tidak ada yang tahu. Seseorang tidak bisa membaca ketakwaan orang lain. Jangan merasa diri saya lebih takwa daripada kamu. Jangan kamu merasa lebih takwa daripada aku. Maka Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Jangan merasa dirimu suci, merasa benar sendiri, yang lain salah, selain kamu, selain golonganmu semuanya sesat. Jangan merasa dirimu suci. Huwa a'lamu bimani taqwa. Sesungguhnya yang mengetahui siapa yang bertakwa itu hanya Allah. Hanya Allah. Wa a'lamu bimani taqwa. Jadi yang mengetahui siapa yang bertakwa yang sebenarnya itu hanya Allah. Nabi aja tidak tahu kok. Nabi itu tidak tahu ini bertakwa, tidak. Kalau Nabi mengetahui orang yang bertakwa, tidak kesusupan, namanya Abdullah. Jadi jangan dikira apa nama Abdullah itu mesti orang baik. Kalau nama Sukino itu orang jelek. Kan ada orang yang karena bencinya dengan MTA atau bencinya dengan saya menyebut nama saya itu Ahmad Sukina. Ada yang nyebut orang disebut Ahmad Asu. Nah, ya biarkan saja orang benci, tapi tidak merasa benci apapun kepadamu. Nah, habis suruh bilang apa? Memang yang ada di mulutnya itu asu. Ya suruh muni Ahmad sulit, bahwa di dalam mulutnya itu penuh asu. Maka muninya ya asu gitu. Ya biarkan, tidak apa-apa. Apa yang kamu maksud, saya tidak sakit hati, tidak anyel, tak doakan. Mudah-mudahan Allah membuka hidayah untuk kamu. Ya, apa dibalik itu? Maka namanya Abdullah, hambanya Allah. Itu ternyata siapa mereka? Orang munafik yang menyebarkan fitnah bahwa istri Nabi namanya Aisyah berbuat serong, berbuat zina dengan sahabat dekat Nabi namanya Sofwan. Kacau kan suasana. Di sana, di sana, cerita sana. Sehingga pada saat itu Nabi hampir termakan isu itu. Sebab di mana saja bertemu menceritakan orang cerita itu, hampir semuanya termakan. Namanya Abdullah tadi. Sampai saat itu Nabi, ya, Aisyah sakit kurang lebih 1 bulan, Nabi tidak pernah menjenguk. Akhirnya setelah beliau menjenguk, masuk ke dalam, karena istri Nabi terus pulangkan ke tempat ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat Nabi dan mertuanya Nabi. Dia itu Nabi masuk ke dalam kamarnya Aisyah yang sedang sakit tadi. Nabi mengatakan, ya Aisyah, katakan terus terang berita yang tersebar ini. Kalau memang kamu betul-betul berbuat seperti itu, segera bertaubatlah, mumpung Allah masih beri kehidupan. Tetapi kalau memang kamu tidak berbuat seperti itu, saya adalah Rasul utusan Allah. Nah, terus Aisyah minta kepada ayah, ya ayah, tolong jawab ya pertanyaan Nabi itu, tolong jawab. Ayahnya pun susah, bagaimana ya Aisyah saya harus menjawab, karena memang berita sudah menyebar luas seperti itu. Udah, akhirnya beralih, ya ibunya juga menunggu itu, istrinya Abu Bakar, tolonglah jawab pertanyaan Nabi itu. Ibunya pun menjawab, apa yang harus saya katakan Aisyah, karena semua orang sudah membicarakan seperti itu. Ya sudah, akhirnya Aisyahnya menangis, mohon petunjuk kepada Allah.
mohon dijawab oleh Allah. Dengan pertolongan Allah, akhirnya Nabi belum keluar dari kamarnya Aisyah tadi, turun wahyu pada saat itu. Surat An-Nur ayat 11. Yang isinya menjelaskan bahwa orang yang menyebarkan berita bohong itu bukan orang lain, itu dari kalanganmu sendiri yang mengaku juga orang Islam dan mengikuti kegiatanmu. Tapi jangan kau kira berita bohong itu jelek, berita bohong itu baik bagimu. Orang yang menyebarkan berita bohong itu akan menanggung dosanya. Siapa yang paling banyak menyebarkan berita bohong, paling berat menanggung resikonya, dosanya. Nah, setelah itu menerima wahyu, sampaikan, oh ya Aisyah, saya menerima wahyu dari Allah yang bunyinya seperti itu tadi. Terus Abu Bakar perintahkan pada Aisyah, ya Aisyah, bangunlah, ucapkan terima kasih kepada Nabi. Ucapkan terima kasih. Aisyah tidak mau. Ya, tidak perlu saya mengucapkan terima kasih kepada Nabi. Ya. Karena yang membersihkan nama baik saya bukan Nabi, tetapi Allah. Tidak sepantasnya saya ucapkan, tapi saya bersyukur, alhamdulillah, memuji, segala puji itu pada Allah. Nah, itu peristiwa. Maka itu Nabi tidak mengerti. Dia gelagatnya itu orang munafik atau orang yang bertakwa itu tidak tahu. Maka yang paling tahu takwa itu hanya Allah. Maka kita jangan sok menilai orang lain hanya karena beda paham, beda pendapat, ya, seolah-olah pendapatnya sendiri yang paling benar, seolah-olah yang pendapat sendiri yang akan masuk surga, yang lain nanti masuk neraka. Tidak. Maka kalau di NTT majelis ilmu, semua yang dijelaskan di Masjid Tafsir Al-Quran itu selalu didasari dengan ilmu. Majelis ilmu karena itu kajian Islam, ilmunya juga ilmu Islam yang dikaji dari sumbernya. Sumbernya Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Itu dikatakan oleh Rasulullah, taroktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima, kitabullah wa sunnata nabiyhi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Barang siapa berpegang teguh dua perkara itu dijamin lan tadillu, tidak akan sesat, pasti selamat. Dua perkara itu apa? Kitabullah wa sunnata nabiyhi. Kitab Allah maksudnya Al-Quran, wa sunnata nabi maksudnya hadis-hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah menjelaskan kalau kamu berpegang teguh Al-Quran dan sunnah, sudah dijamin pasti selamat, tidak akan sesat.